Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Abdul Kohar dari SD Negeri 8 Bakam, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Adapun nomor peserta saya ini adalah nomor peserta saya berserta dengan identitas saya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita hari ini akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Rido. Nah, coba Rido, doanya dipimpin oleh Rido. Iya, tepuk tangannya buat Rido. Iya, kita kasih aplaus ya. Ya, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, semuanya dilihat dari kamera di sini semuanya hadir? Hadir, alhamdulillah. Walaupun sebagian masih mungkin karena jaringannya berarti belum masuk ya. Ya, ini sebagiannya sudah masuk. Jadi, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya bentar ya. Oke. Lagu nasionalnya Bapak tunggu dulu ya. Maaf karena jaringannya. Ya, Bapak hitung sampai 3. Anak-anak siap? Siap, semangat. Semangat belajar pagi harus semangat. Ya. Ya, Bapak hitung sampai 3 semuanya menyanyi termasuk Bapak. Ayo. Kedengaran suaranya? Ya, kita nyanyi sama-sama. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Sip, alhamdulillah. Kasih aplaus buat teman-teman yang semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Padamu Negeri. Tepuk tangannya, kasih aplaus. Ya, selanjutnya kita akan setelah menyanyikan lagu nasional, anak-anak masih ingatkah pembelajaran kita yang kita lakukan kemarin? Masih ingat?
Iya, kita kemarin belajar tentang globalisasi. Itu globalisasi yang kita pelajari ini masih ada kaitannya dengan tentang pembelajaran kita hari ini. Sebentar ya, Bapak lihat. Ya, globalisasi, tentang globalisasi. Anak-anak masih tahu, ingat apa itu globalisasi? Anak-anak masih ingat apa itu globalisasi? Nah, coba apa sih globalisasi itu? Globalisasi, global itu artinya mendunia. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar tema 5, subtema 1, tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran ke-1. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajarannya melalui teks yang dibacakan, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN secara terperinci. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui teks yang dibacakan, peserta didik mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan ekonomi di bidang ruang lingkup ASEAN. Kemudian melalui gambar yang ditajamkan nanti melalui PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis macam-macam magnet secara benar. Kemudian yang keempat, melalui gambar yang ditayangkan, peserta didik mampu menyajikan hasil eksplorasi macam-macam magnet secara benar. Yang kelima, melalui diskusi, siswa atau peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis-jenis teks lain secara cermat. Terus melalui diskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan berbagai jenis formulir, misalnya formulir eskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak masih semangat? Masih, iya semangatnya. Coba Bapak lihat senyumannya. Iya. Jadi kita akan coba melakukan permainan yang namanya permainan senam otak. Coba jarinya seperti ini anak-anak. Anak-anak jaring seperti ini ya. Coba tangannya. Yo, tangannya. 1, 2. Ikuti gerakan yang Bapak gerak. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Iya, tepuk tangannya. Iya, semangat. Ya, lanjut. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengikuti senam jari ya. Nanti Bapak akan bagikan informasi melalui WA grup kita ya. Bapak akan bagikan link terkait peranan Indonesia di bidang ASEAN, di bidang ekonomi ASEAN. Nanti Bapak akan bagikan melalui WA grup kita. Terus materi pembelajaran kita hari ini, anak-anak buka bukunya ya. Coba buka bukunya, buku paketnya. Bapak ingin lihat. Coba perlihatkan dengan Bapak. Iya, semuanya bawa ya. Bawa. Tahukah anak-anak bahwa Indonesia itu memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara
ASEAN, ASEAN. Anak-anak pernah di kelas pernah mendengar ASEAN, kata-kata ASEAN? Pernah. Kalau di kelas 5 pernah belajar ASEAN? Iya. Di situ ada teks, ya. Ada teks, ya. Ada teksnya. Ada teks. Bentar ya, Bapak pindahkan dulu. Itu ada teks pengalaman belajar dari negara ASEAN. Nah, ini merupakan hari yang terpenting bagi Udin, Edo, dan Beni. Itu anak-anak bisa baca di buku ya. Ya, itu nanti Bapak akan bagikan. Anak-anak baca. Setelah anak-anak baca, ya. Ini mau dibacakan Bapak atau anak-anak? Bapak bacakan sebentar ya. Ya. Pengalaman belajar dari negara ASEAN. Anak-anak perhatikan bukunya. Hari ini merupakan hari yang terpenting bagi Edo, Beni, Siti, dan Dayu. Lani dan teman-teman sekelasnya mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretaris ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Kemudian sesampainya di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dan ciri khas tiap negara. Anjungan di Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Itu salah satunya ya. Kemudian anak-anak setelah membaca bacaan teks tersebut, anak-anak di sini anak-anak menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan yang dipelajari tentang negara-negara ASEAN, ruang lingkup negara anggota ASEAN. Bentar ya. Ya. Anak-anak masih semangat belajarnya? Semangat. Iya, semangat. Iya, masih. Anak-anak terus setelah dibaca teks tersebut, anak-anak menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan berdasarkan teks, ya. Ya, pertanyaannya itu mengapa hari ini merupakan hari yang terpenting bagi Udin dan kawan-kawannya? Sesuai dengan teks ya, di buku ada itu. Kemudian apa yang dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Yang ketiga, apa yang dilakukan jika memperoleh kesempatan berkunjung ke area pemameran tersebut? Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke sana, kegiatan apa yang menarik menurutmu? Itu anak-anak jawab ya. Melalui kemudian ada informasi tentang kerjasama ekonomi antar negara. Di situ ada peta konsep. Anak-anak dari peta konsep tersebut anak-anak jawab ya, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Anak-anak jawab ya apa-apa saja. Di situ ada 4, ada peta konsep. Nanti Bapak akan bagikan melalui WA grup kita. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu magnet. Dalam pameran negara-negara ASEAN, ya, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata. Biasanya dalam pameran itu terdapat cenderamata.
Cenderamata terbuat dari magnet, ya, yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Anak-anak punya lemari es di rumah? Ayo Bapak tanya sekali lagi, anak-anak punya lemari es di rumah? Punya. Saat anak-anak membuka pintu, saat anak-anak membuka pintu, apakah pintunya itu bisa ditutup kembali? Bisa. Karena ada apa di situ? Magnet. Magnet. Anak-anak tahu apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Iya. Jadi magnet itu adalah benda yang bisa menarik atau mampu menarik benda-benda lain di sekitarnya. Misalnya besi, logam, apalagi? Anak, buku bisa ditarik magnet? Tidak. Buku, besi, tembaga, seng, itu semua benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Magnet memiliki sifat khusus, ya. Kemudian magnet itu ada jenis-jenisnya. Ada magnet batang, magnet apalagi magnet silinder, apalagi? Iya, apalagi? Iya, apalagi? Iya, pinter. Kasih A+ buat teman-temannya. Coba. Iya, pinter. Ya, siswa kelasnya pinter-pinter itu. Kemudian di magnet itu ada tulisan U, ada tulisan S. U itu apa sih? Iya, utara. S itu selatan. Magnet memiliki kutub-kutub. Nah, magnet memiliki kutub-kutub. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada kutub magnet utara dan kutub magnet selatan. Nah, sering kita jumpai magnet yang bertuliskan N dan S. Ya. Kutub N itu disingkat dengan north, yang berarti utara, sedangkan S yaitu kutub magnet yang disingkat menjadi south, yang berarti selatan. Jadi magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk dan paling sederhana yaitu berupa batang lurus. Kemudian ada juga bentuk magnet. Selain bentuk magnetnya batang, apalagi? Iya, ada yang berbentuk ladam, berbentuk jarum, dan lain-lainnya. Dan magnet itu memiliki ujung-ujung magnet. Ya. Terus magnet, itu magnet. Nanti ada pertanyaan. Ya. Nanti Bapak akan bagikan apa itu namanya, anak-anak bisa menjawab. Ada pertanyaan, anak-anak buat menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian anak diskusikan dengan teman-temannya. Hasil dari diskusi menjawab pertanyaan tersebut, anak-anak kirim melalui WA grup kita yang, ya, WA grup kita. Ya. Anak-anak menjawab, apa yang kamu ketahui tentang magnet?
Apa saja jenis-jenis magnet? Kemudian apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Anak-anak jelaskan. Kemudian jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Nanti anak buat laporan tersebut anak tulis di buku, hasilnya anak kirim melalui WA group. Itu ya. Terus masih kaitan dengan negara ASEAN. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba-lomba dalam melakukan dalam perlombaan dalam pameran ASEAN itu? Biasanya melakukan pameran itu mau ikut pameran, mau ikut lomba, ya. Di negara-negara ASEAN itu ada syaratnya. Syarat untuk mengikuti lomba itu harus mengisi sesuatu. Itu namanya formulir. Iya, formulir. Jadi kalau kita ingin mengikuti lomba apa saja atau ingin mengikuti sebuah menjadi anggota, anak-anak harus mengisi formulir. Ya, formulir itu adalah lembaran kartu atau kertas atau dokumen elektronik dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap. Nah, itu formulir. Jadi formulir itu bisa berbentuk kertas atau kartu, kemudian atau dokumen. Nanti di dalamnya itu ada tulisan atau informasi yang berisi data yang harus diisi sebelum mengikuti kegiatan lomba. Coba senyumnya, senyum. Iya, semangat. Masih semangat? Iya, coba tangannya seperti ini, tangannya. Semangat, coba. Tangannya. Semangat. Iya, semuanya masih semangat, alhamdulillah. Jangan ngantuk ya. Karena masih pagi, tidak boleh ngantuk. Iya, itu formulir. Kemudian ada juga bagian lain. Jadi untuk lebih jelasnya nanti anak-anak memahami apa itu formulir. Nanti Bapak akan bagikan link berupa link YouTube. Anak-anak bisa lihat di YouTube itu bagaimana formulir. Apa isi dari formulir yang harus diisi. Sekarang lihat di buku, anak-anak lihat di buku, ada di buku ya. Nah, di situ ada formulir A dan formulir B. Anak-anak mengamati formulir A dan formulir B, ya. Formulir A itu lomba cerdas cermat ASEAN. Formulir B kegiatan kulikuler. Nah, lihat di situ identitas diri. Untuk cerdas cermat ASEAN ada nama, ya, umur, kelas, alamat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua jenis-jenis lomba yang harus diikuti. Kemudian ada nama dan tanda tangan. Nah, itu semua harus diisi saat mengikuti kegiatan lomba. Terus yang formulir B, identitas diri, nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa. Yang kedua jenis ekstrakurikuler yang harus diikuti, tinggal pilih ekstrakurikuler apa yang anak atau siswa minati ya. Nah, itu ada formulir A dan formulir B. Kemudian setelah mengisi formulir tersebut, anak-anak membuat laporan dengan menjawab pertanyaan yang ada di buku. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Apa-apa yang kamu temukan? Anak-anak di dalam formulir tersebut, anak-anak menemukan apa? Yang jelas bukan menemukan duit ya. Ya, tidak menemukan duit di dalam buku, tapi menemukan
apa-apa yang di dalam formulir itu. Anak-anak tulis. Kemudian yang kedua, mengapa formulir itu dibutuhkan? Iya, mengapa? Mengapa ya formulir itu dibutuhkan, perlu. Kemudian yang ketiga, persamaan dari kedua formulir tersebut. Formulir A dan formulir itu persamaannya apa? Kemudian anak-anak cari perbedaannya itu, ya. Dia ada yang ngantuk. Ngantuk mulutnya ditutup ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Iya, tidak? Sudah jelas? Coba kalau sudah jelas. Yang pertama tadi kita belajar apa ya? Ayo. Yang kegiatan pertama tadi kita belajar apa? Iya, apa saja yang ada kegiatan ekonomi itu yang berkaitan dengan negara-negara ASEAN, kerjasama di bidang ekonomi. Yang kedua, magnet. Anak-anak tahu apa itu magnet? Magnet itu adalah benda yang mampu menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, belajar apa tadi? Iya, formulir. Formulir itu apa? Coba formulir itu apa tadi? Iya, formulir adalah berkas atau kertas atau kartu atau dokumen yang berisi identitas yang harus diisi, identitas diri yang harus diisi. Masih semangat? Iya. Kalau dilihat dari senyumannya, anak-anak masih semangat. Ya, kemudian untuk pembelajaran kita hari ini ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah anak-anak tadi yang belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN, mencakup ruang lingkupnya. Terus yang kedua belajar tentang magnet, fungsi dari magnet, jenis-jenis magnet, ya. Apa itu magnet? Terus yang ketiga adalah formulir. Formulir itu apa? Apa yang kamu bisa tahu apa itu dari formulir, ya? Formulir adalah kartu atau kertas atau dokumen yang berisi identitas saat mengikuti lomba yang harus diisi. Terus nanti Bapak tugas-tugasnya nanti adalah Bapak bagikan LKPD untuk anak-anakku sekalian. LKPD tersebut harus anak isi. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Anak-anak harus isi. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus anak peserta didik jawab. Ya, nanti jawabannya tersebut anak-anak kirim melalui WA grup ya. Ya, jangan lupa namanya, nomor absennya. Kemudian anak-anak tulis. Itu semua dikirim melalui WA yang ada Bapak bagikan di LKVD. Terus anak-anak untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melakukan dengan penutup doa. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran Bapak ingin menanyakan sekali lagi,
Anak-anak senang dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Anak-anak ada ilmu yang didapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada. Jangan lupa ya, jaga kesehatan di rumah, jaga kesehatan. Saat keluar harus pakai masker. Pakai masker atau pakai mask yang ada di leher? Iya, pakai masker. Jangan lupa cuci tangan apa cuci baju? Cuci tangan. Harus pakai masker, bukan mask yang ada di leher ya, bukan mask yang ada di lengan. Kata Bapak nanti disuruh pakai mask. Wow, saya pakai mask, saya pakai kalung, pakai gelang, bukan ya, pakai masker. Jaga jarak, jangan terlalu dekat ya duduknya. Itu harus jaga jarak. Ya, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak mohon maaf bila mana dalam pembelajaran hari ini ada kekurangan, terus ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian, Bapak mohon maaf. Dan jangan lupa tugas-tugasnya yang Bapak kasih tadi, nanti Bapak kirim melalui WA, anak-anak kerjakan di rumah. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ridho pimpin doanya. Baiklah, akhir kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah.